Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lis, berapa jumlah siswanya? Kurang 15.700. Tapi suaranya tidak terdengar. Ayo, yang begini-beginilah yang harus kita buktikan. Mustahil kalau sudah orkes, suara tanpa diperintah lebih kencang. Ini kan pahala, seperti yang dikatakan oleh Bapak Marjuki tadi. Tapi susah, Bapak Ibu. Kelihatannya kita tuh selalu diingatkan dan tepat sekali pada saat ini. Ya, mohon maaf nih, ini semua ustadz-ustadz ilmunya mungkin lebih dari saya. Dan saya juga kecut saat datang di sini tadi. Ini Bapak, Ibu-ibu, Ustazah. Dan ini adalah santriwan-santriwati yang bergelimang di dalam ilmu dunia, yaitu ilmu agama. Kalau biasanya kan Bapak hadir di SMU. Ayo buktikan, mustahil mereka lebih dari Anda. Mana suaramu lagi? Mana suaramu lagi? Adakah kau di dalam hatiku? Di dalam hatiku. Sudahlah, ya kayak itu tumpala. Suara lah. Coba buktikan. Mau dapat pahala? Ayo, yang mudah saja. Jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selalu diingatkan. Belum lagi Pak Yusnani lah gilirannya. Kena dulu pandangan pertama tuh. Terima kasih. Tapi untuk yang lain kali jangan dipandu dengan kesadaran pahala. Kita mulai Pak ya. Pak Dayat, mohon maaf bila terulang, karena inilah pembicaraannya. Coba sholat 5 waktu, tetap 5 waktu. Isya tetap waktu Isya. Johor tetap waktu Johor. Gak bisa kita robah-robah. Makanya terulang, tetapi kita menghubungkan dengan pembicaraan. Mau ini bau dulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Sadaqallahul azim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'istu liutamimma makarimal akhlaq. Bapak Marjuki selaku Kepala Kantor Kementerian Agama yang saya hormati, beserta staf, Bapak, Ibu, dan guru, dan para undangan yang berkenan hadir pada saat ini. Maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa panjang-panjang karena materinya harus banyak. Kalau habis untuk menghormati, mungkin habis waktu kita. Setuju? Sekarang Bapak tanya, untuk yang siswa, mohon maaf Bapak-Bapak karena arah kita adalah ke siswa. Pada saat hari ini, kegiatan dilaksanakan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah terpikir dari kalian
bahwa saat dari rumah mau berangkat, ikhlas hati datang adalah untuk mendengarkan ceramah. Ada? Kalau ada, berarti satu poin yang baik yang Anda miliki. Kemudian saya tanya lagi, ikhlaskah? Ikhlaskah? Karena kalau tidak ikhlas, duduknya itu capek, lambatnya, lawasnya apabila makan, apabila minum. Begitu kan? Tapi tidak seperti di sini, di sini baik-baik, di sana yang begitu. Coba, kalau saya berkaitan dengan yang namanya makanan, lewat saja. Bukan diet, Bapak Ibu. Maafin. Wanita wanita bagaikan bunga, wanita adalah tiang negara, dialah ibu rumah tangga, surga di bawah telapak kakinya, wanita. Rugi kada hadir hari ini. Betul atau salah? Betul apa betul? Lanjut. Sampai besok. Sanggup. Ayo. Ini saya dengar belum 700 bulis. Bisa ada yang kada hadir binanya nih. Dan sekarang kita kembali kepada pembicara. Kalau tadi kalian niat ikhlas datang hadir ke majelis ta'lim, majelis ilmu seperti ini, yang pertama dulu kita nilai. Tapi sekarang beda apa ya dengan dulu. Kadang orang mau berangkat ke sekolah, mau ke tempat yang dituju pakai sepeda motor. Kalau dulu kan jalan kaki. Tapi kalau ditanya jalan kaki, apa yang didapat? Dihitunglah atas apa yang ia lakukan dengan tujuan adalah untuk menghadiri majelis, maka oleh Allah akan diberikan atasnya 10 kebajikan dari satu langkah yang ia ayunkan. Berjalanlah di muka bumi, melihat gunungnya menjulang tinggi, lautan dalam bermacam ragam isinya, tak terduga manusia, lautan dalam. Teruskan, cukupkan. Ayo, hadir berjalan. Berapa langkah yang kalian lakukan untuk menuju tempat untuk menghadiri majelis, maka akan diberikan atasnya satu langkah adalah 10 kebajikan pahala. Tapi kalau diumumkan 1 minggu, 1 bulan, apalagi akan lupa. Kalau Bapak tanya, kita dalam keadaan membicarakan yang sedih-sedih, yang gembira-gembira, yang panas, yang sakit hati yang mendengar maksudnya nanti. Satu adalah kebalikan dilipat menjadi 10 dalam satu langkah. Pak, saya berangkatnya maka saya sepeda motor, berarti hitung berapa kali gelintir putarnya ban ataupun jadi itu akan dihitung oleh Allah. Setuju? Karena kan ada yang berjalan batis, semua pakai sepeda motor. Satu. Yang kedua,
Datanglah Anda berjalan, duduk di tempat duduk. Duduk, bukan kesia-siaan. Ini semua sudah di dalam sini ya Bu ya. Sudah ya di ayat ini. Tidak ada lagi yang di luar. Kenapa? Mau enggak, ingin enggak mendapatkan doa para malaikat? Untuk Anda tahu bahwa katanya apabila ada majelis atau pengajian seperti ini, apalagi memperingati peringatan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat itu akan saling berkunjung kepada malaikat yang lain. Malaikat itu tidak hanya yang 10, banyak, cuma yang dikenal adalah 10 malaikat. Ujian malaikat di atas awan, di atas ketinggian menghubungi temannya malaikat yang lain. Wahai malaikat, ayo kita ke sana, kemana? Datang, hadir di mana? Ternyata di Madrasah Aliyah Negeri Murung Raya. Kenapa? Di situ hujannya ada majelis, di situ ada pengajian, di situ ada pembelajaran. Ayo. Nah sekarang ditanya, apa gerangan para malaikat? Malaikat turun datang, kemudian melingkari daripada orang-orang yang ada di dalam majelis itu sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sehatkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkan rezeki bagi mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa yang mereka lakukan ya Allah. Itu doa malaikat. 2 sudah didapat. 1 melangkah kaki, 2 didoakan para malaikat. Yang ketiga, apa gerangan Bu? Apa gerangan para santriwati? Saya anggap itu aja Bu, karena ini agama. Kenapa mereka ibu santriwati? Yang berikutnya adalah untuk kaum wanita. Bu, bersyukur dengan peringatan ini kita mengenang daripada usaha dan perjuangan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya beliau tidak hadir, turun datang untuk menjadi penyelamat, membawa daripada manusia dari kegelapan menuju terang benderang, di mana nasib kaum wanita saat itu adalah sangat tidak ada tempat. Makanya bila ada maulid Nabi seperti ini, yang ibu, adik-adikku, semua dia yang putra. Ini kan majelis, tempat terhormat. Tampillah dengan tampilan yang maksimal, karena ini adalah memperingati hadir daripada kelahiran Rasul. Bukan seperti kita hadir pada saat ibu membawa anak, happy birthday to you, menukar baju macam-macam bulah. Dan sekarang Bapak tanya, yang pakai baju baru hari ini angkat tangan. Yang jujur, ayo, yang pakai baju baru hari ini angkat tangan. Teruskah, cukupkah? Jangan bohong. Ayo, hitung 3 di depan. 1, 2, 3, jong. Kenapa Bapak katakan begitu ada kegiatan agama, pakaian, kostum yang dipakai itu adalah harus yang baru, yang bagus. Kenapa? Karena ini junjungan, karena ini menghadap Allah. Mustahil baju yang 1 minggu kada batapan itu dibawa.
yang palaki kada sanggup menciumnya labu. Gas yang kada berhingusan, tapi kada datang di sini pula di sana. Yang ibu-ibu, bu, jangan ke pengantinan bahimat. Baju yang bagus. Ini Muhammad, utusan orang yang perjuangkan ibu. Bu, kenapa? Yuk wanita, wahai wanita, jangan tergoda rayuan iblis. Terus cukupkah? Hancurlah martabat kita. Oh. Kenapa saat itu untuk diketahui kaum wanita, begitu ada wanita hamil, tapi ini karena suami ada. Tapi sekarang hamil, suami tidak ada. Ini yang kita jauhi. Bu, 1 minggu hendak ujian, minggu depan Senin kada turun, tidak pun ke mana, kada tahu juga. Pas bagi ijazah, Pak bisa lah jualkan jasa, kenyang ijazah lah. Kembali ke mana kadang? Sopan dengan Bapak, coba sopan dengan malaikat, coba sopan dengan Allah. Betul atau tidak? Wanita, jagalah kehormatanmu. Karena wanita laksana tapai, apabila jatuh di pasir, dicuci, hancur, rusak. Akhirnya apa? Jadi sampah dunia, sampai mati akan dikenang orang. Anak yang kukandung tak ada ayahnya, bila sampai lahir alangkah malunya. Supanja, apalagi ini madrasah aliyah pula. Di mana madak muat, tapi alhamdulillah kadada pada dengar kabar di sana lah, di sini bagus-bagus, alhamdulillah. Bina kehimungan lelakian, kita berbinanya kenyolnya, tapai hancur. Terbayangkah oleh kalian nanti, bisa tidak dianalisa, bisa tidak dianalisis? Bersyukur Allah mengutus yang namanya Muhammad. Jika tidak, di manakah harkat martabat kalian sebagai wanita? Sekarang wanita bisa jadi kepala sekolah, sekarang wanita bisa jadi presiden, setara dengan kaum laki-laki. Semua itu berkat yang namanya Muhammad. Mustahil Mbah datang baju urus saya rambai, harum maka kada. Ini ulunnya terserangnya Bapak Ibu kasih saman di arah sana, pinjam baju nih, menukar jatuh di maka. Baru tahu lah. Nangi Pan Gunawan, Pan, saya ini motor sia di Alia, ke sini. Sudah ada sebanyak, tidak ada pinjam. Ini dari Ipan Gunawan. Jadi jangan kita selalu mendolakan bahwa akan ada ceramah agama dari Jakarta. Ini belum jadi dari Merpati Putih gitu. Oke, Joko apa? Tuh. Hanya 3. Sudah sekian waktu. Sampai besok sanggup. Satu, melangkah kaki. 2, ya, yang ketiga, wanita diangkat harkat martabat karena turunnya yang namanya Rasul. Sekarang angkat tangan yang pagi tadi sholat subuh.
Bapak tanya, bangga anda jadi siswa madrasah aliyah? Jangan hanya bangga, buktikan dengan kenyataan. Tadi Bapak minta angkat tangan yang sholat subuh hanya beberapa orang. Mustahil bila sudah dipanggil, oi, hei, ayo kita perjalanan. Bapak dah kadang ikutan laju. Betapa Islam ini dengan aturan memanggil, mengingat dengan dikumandangkan azan. Tapi kenapa kita dengan berat, tidak ada hati keinginan untuk melangkah? Jadi Bapak Ibu, saat ini saya ini bangga dengan orang yang satu tawadu. Biar cantik tapi tidak biar tampan tapi tidak nanti dulu sombongnya. Ini kita ke arah situ dan kenapa? Tadi kan kita mengikuti akhlak Rasul. Tahu nggak kalian? Rasul yang orang dijamin masuk ke dalam surga, yang mana sampai pahanya ini bengkak saking lamanya dia bertafakur kepada Allah dan janji Allah surga atasnya, tetap melakukan itu. Kenapa? Karena dia harus menjadi contoh, menjadi tauladan. Tapi mustahil kita yang bukan janji Allah surga tempatnya masih merasa aman, tidak takut untuk meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya. Mujma pekarna musayna tujle pehlunga puni bejokaran tujle pehlunga puni bejokaran हो साईरा मुझमा पकड़ना तुम साईरा. Kamam Bapak tuh bernyanyi bilang lenggak-lenggok, mamang bisa bernyanyi mengaji, mengaji ke 82. Makanya kita itu harus komplit. Komplitnya bagaimana? Satu, ini saya mengajak kalian karena ini kelahiran di 2000 sekian kira-kira boleh setelah. Untuk siswa pertama tuh Buhan Pak Sempurna Irawan, kira-kira lah Pak Kiang ini Bu Siti Aisyah. Ini kalian saat ini. Sekarang kita kembali ke permasalahan. Kenapa Bapak mengajak adalah sholat tadi? Pak, saya tuh bangga kemarin pada saat di tempat haji meliar arwah almarhum. Makanya nih tolong yang ada ini seperti itu. Kenapa? Buat apa cantik kalau tidak pandai ilmu agama? Buat tampan, nah, tidak bisa melaksanakan apa menjadi kewajibannya. Sia-sia, tampan oke, cantik oke, ibadah juga Ini yang Bapak heran, mohon maaf kada di sini di sana. Bajilbab seharian, tapi kata terlihat ada kakak masjid. Tapi kada di sini, pangbola di sana. Ini kan kita sekolahnya sampai jam 3, jam 4 ke Maman ya. Kalau kita sampai jam 3, berarti situ johor asar dilakukan. Bu, jangan merasa aman. Lebih baik kada makan daripada kada bahaya. Betul apa betul? Kembali, kenapa tadi Pak yang saya di tempat haji mulia? Sholat yang diundang itu adalah anak pondoknya Pak Sobar. Itulah yang Bapak katakan beruntung kalian. Beruntung sekali. Kalau Bapak itu nasib TK, SD, dengan orang hidup di kampung, sama kampung kan tulis. Bapak ini dari Benangin, desa yang jauh. Satu hari satu malam kada sampai Bakalotok. Kalau Bakalotok
Kada kayak wayah ini bisa terbang pakai pesawat sampai hati bapak nih bang mamai. Kenapa orang tua aku maulah daripada rumah di kampung ini ke jauh-jauhnya. Coba di sana yang dekat Muara Tewe Banjarmasin. Tapi itulah mungkin karena kehidupan. Nanti kita tes ya. Ini supaya laku uang 50.000 ini. Ini dari SMK mereka udah laku-laku lagi nih. Ini siapakah ini dapat doa nih yang dapat dibujuk berkah hidupnya. Teruskah, cukupkah? Belum sampai isinya. Yuk kita kembali. Saat itu datanglah daripada rombongan anak buahnya Pak Sabari mengadakan sholat yang saat itu adalah 100 harinya meninggal daripada Haji Mulia. Inilah yang Bapak katakan tadi. Makanya kalian jangan merasa hati tertinggal dan merasa diri tertinggal dan merasa Anda itu paling terbelakang. Anda itu hebat. Tahulah Anda, saat Allah tanya di saat kita meninggal, pertanyaan SMA lain, pertanyaan aliyah lain tidak sama. Kalau dia tahu jawabannya akan selamat. Tetapi keselamatan itu bukan dari jawaban, dari perlakuan dan apa yang kita laksanakan. Yuk kembali. Apa yang dilakukan? Pak, sholat semua orang bisa sholat, tapi belum tentu sholatnya itu berisi. Belum tentu sholat dilakukan itu dengan ikhlas. Kayak mana berisi ikhlas? Oh, tidak. Hanya mengikuti imam yang ada di depan. Doa, baca, ikuti, selesai. Pak, habis yang namanya sholat tuh ada kalau baca wirid pala. Ya Allah ya Tuhanku, itulah hebatnya. Yang namanya pondok, bukan pondok itu aja, mungkin semua pondok. Itulah karena mereka suka rajin datang yang namanya kemas. Yang laki-laki, hujannya bila ada laki-laki yang malas tidak mau datang hadir ke rumah Allah, padahal sudah dikumandangkan azan, dipanggil dan diingatkan, masih lenggang-lenggok berjalan di atas perut bumi. Tanpa ada rasa takut, tanpa ada bersalah, tanpa ada rasa menyesal dengan apa yang dilakukan. Padahal kita ini nanti semuanya akan kembali kepada Allah. Lalu kembali kepada Allah, apa yang dibawa? Ya ini. Apa? Setelah selesai sholat, ya Allah mandura Pak membaca wirid, maaf nilah. Sekarang Bapak tanya, hafalkah sudah wirid? Berjamaah, Bapak kan jadi membagi. Hafalkah baca wirid? Yang perempuan, hafalkah baca wirid? Ya. Tes ya Bapak. Udah Bapak bangganya melihat yang halus-halus Pak lancar membaca. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wa huwal hayyul qayyum, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, dan seterusnya sampai habis. Nah sekarang Bapak tanya, tahu nggak rahasianya? Kenapa Anda harus wirid? Jangan begitu sholat selesai, begitu assalamualaikum, alhamdulillah, Gus buka. Apa yang disasar? Makan sudah jual makan. Apa kurangnya? Kalau kita mau ibadah, fokuslah. Tahulah Anda, begitu salam, duduk tafakur. Nah, kan kita ini kada bakalahan Pak. Apa ini hebat pada kita membuka YouTube macam-macam ajaran agama, tapi lainnya itu nanti buka. Mungkin kita ini hibah kepala hendak memulai macam-macam hendak kalau kamu ingat ngalu kepala. Tapi dari sekian mungkin ada yang takut yang bisa kita sampaikan.
Kalau Bapak boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gus, berdoa maka kada. Padahal doa itu adalah jantungnya ibadah. Bila orang kada berdoa habis sholat, maka sholatnya masih mengawang-awang, belum pasti diterima oleh Allah karena tidak ditutup dengan doa. Karena ditutup dengan doa. Orang yang kada berdoa maka bagaikan layang-layang putus talinya, jatuh kada tahu arah yang dituju. Berarti belum kepastian akan sampai diterima oleh Allah. Berarti mulai hari ini begitu habis sholat jangan langsung beranjak dari tempat duduk. Pak Mail, di masjid itu tuh Pak, kalau pagi ini kan pondok pesantren, ini kan madrasah aliyah, berapa saf Pak? Toh, iya 4 saf. Padahal banyaknya kada kuat itu. Kenapa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, sadang bakuliak di masjid, ayolah kasih datangan buhanmu, tapi kadang mengerti pala, jaga paham akan azab siksa Allah di dalam kubur. Ujiannya ada orang mati, begitu dia azab Allah baru di alam barzah penyesalan muncul, berdoa kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, bisakah Engkau hidupkan saya kembali, saya akan melakukan apa yang menjadi kewajibanku, saya akan melaksanakan apa yang Kau perintah ya Allah. Ibaratnya saking orang sadar masjid itu kadang muat Allah sampai ke songkol-songkolnya tuh masuk jambak kayak dari melihat kenyataan. Kembali. Setelah sholat tidak beranjak, duduk ikut wirid. Setelah wirid apa? Bu, adik-adik, tahu nggak hikmahnya? Kalau tahu nih saya kasih ini, angkat tangannya. Kenapa kita disuruh di dalam wirid itu mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar 3 kali, 33 kali, 33 kali. Yo, 50.000. Yo, silakan. Ada itu. Itu juga. Oh itu. Berarti tidak ada hitung 1, 2, 3 jom. Tadi dikasih tahu nggak mau ke depan. Dari kan mintanya 1 untuk 5 orang. Maaf. Jom. Lihat saya. Adakah kita merasa takut dengan Allah bahwa nanti katanya begitu kita dikumpul, dihimpun di padang mahsyar, maka ada waktu saat kita akan yang menangnya meniti titian siratal mustaqim. Yang wanita, kebetulan saat ini jilbabnya ditutup, rambutnya ditutup kena jilbab. Tahu ada rambut sehelai itu dibelah menjadi 7. Oh Pak, dari baharinya sudah ulun tahu. Oh itu ceritanya Pak. Paham? Paham. Tapi kada sadar, ada enggak perasaan hari ini tadi? Oh saya ini takut mati. Pak, kalau saya sejak masuk di usia 50, 52 saat ini ada takut akan mati. Kenapa? Apakah kita sudah siap?
Apakah kita sudah banyak membawa bekal? Apakah kita sudah siap segalanya? Karena tidak ada kehidupan kembali kalau namanya sudah adanya yang namanya mati. Makanya jadi manusia janganlah karena bila sombong itu merasa dirinya paling hebat. Ambil contoh akhlak Rasul. Bulis mohon maaf. Tapi tidak di sini, di sana. Siswa ini dididik dari SD, SMP. Sanawiyah, aliyah. Kuliah jadi orang yang bapak paling tahu suka kada suka. Hanya lulus kuliah baru lagi bagawi. Batamu murid pinanggu yang kada mustahil gurunya pinanggu. Coba Pak datang Bu Pak salaman. Tapi salaman kenanya teh bulis Bu Jayati, Ibu si iya ditinggal langsung ke sini. Itu nanya mah kada bahada. Pak. Nih Pak, saya mengajar di SMA 1, mengajar kelas 10 A, B, C, D, E, F, G, H, lu kada mengajar. Jaka bisa diranjah tuh diranjah aja. Saking kada pinanggu bahwa itu guru. Nih kalian kan sudah diajari akidah akhlak, sudah diajari aturan hukum agama, kalian bersikap. Biar cantik kada ada gunanya. Sang bapak tanya, yo yang perempuan angkat tangannya, yang bisa menyayur angkat tangan. Terima kasih. Yang bisa memasak angkat tangan. Wah, pintar. Jaga, pertahankan sampai nanti Pak. Ada kisah bala. Mintu Pak ada babaikan dari minantu. Kada di sini bala, di sana. Tuh bang gara-gara kita bisa menyayur. Tuh bang gara-gara kita memasak. Tuh gunanya. Jadi kita tuh biar dari kampung tanpa kakan. Biar orang maulah apa yang anu tuh bulis yang kayak selalu badadak tuh. Apa? Yang jual uang di tamu. Bisa. Ayo ha. Yang penting kita bisa mulai tumpila, lajo, tumpil pisang bakaca, diaduk ke dapur, dimasuk gajinya, jadilah. Kada kalah jual dengan pizza. Ampun orang, apa namanya kampung yang meradak dari dalam, kada tahu juga makan semua makan. Oh, hamburger, biar pulangan hamburger, orang isinya satu. Apa dalamnya? Mie. Apa dalamnya? Sosis. Apa dalamnya? Daging. Kita biar pucuk jawab kaca, tapi tetap oke. Paham? Terus kah? Cukup kah? Salah kelaman ditabur pala. Ini dia sampai besok ini. Sampai laku ini nah, sampai laku formnya. Tunggu aja kita. Yo, lihat saya. Tahu Anda? Ini kan meninggal. Namanya alam mahsyar. Alam mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya semua manusia. Maka katanya pada saat berkumpul itu buatun ujarnya manusia itu dalam keadaan batin ranjang, kada baju kayak anak baru dilahirkan. Lalu ujar Fatimah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, adakah mereka malu dengan penampilan seperti itu? Apa ujar Muhammad? Ujarnya kayak mana hendak malu, masing-masing kada berpikir siasipi, yang dipikir nasib kayak mana saya ini selamatkan saat diperhitungkan atau dimitangkan. Kada kawal lagi betulnya berpikir sianu kada. Maka ujar tu babini lakian dapur dari satu Pak. Ini kadang-kadang lah yang mencoba mati. Karena anak pun habalah. Bu, hendak lah mati bu. Masih harus pada diganang. Harus lain. Apa hanya nanti ganang. Bu. Oh. Menurut riwayat
ini pembuktian nih bahwa nyamankah orang itu mati, lalu Nabi Ibrahim mengusulkan diri. Kayak mana rasanya orang mati? Sekalinya ujar Nabi Ibrahim kada nyaman-nyaman mati pada saat sakaratul maut, hendak dicabut oleh Allah. Betapa sakit, makanya lihat bila orang-orang meninggal saat sakaratul maut petinya tanganga, matanya ke atas. Adalah kayak kita. Ayo bapak tuh, ayo. Ada kawan lagi mau foto, kenamnya sakitnya dicabutnya. Oh, apakah itu kawan lagi? Mereka ketahuan diajak kompromi batu, cinta, jadi karena dia percintaan lagi, dah mati. Sekalinya mati takut dari Ibrahim, kayak mana saat ya Allah kadang membayangkan betapa sakitnya orang yang saat sakaratul maut dan ia akan meninggal. Kayak ibaratnya adalah ini manusia dalam keadaan telanjang badan dikuyak hidup-hidup, bayangkan. Ya Allah, tapi mestinya manusia lalai akan kewajibannya kepada Allah. Yo. Kenapa saat wirid kita membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar? Ini harus tahu. Jangan hanya umpat di belakang imam, tapi kada tahu apa yang digawi. Teruskah, cukupkah? Ya. Menurut riwayat di dalam padang mahsyar itu masa menunggu daripada umat manusia setelah dibangkit dari kuburnya dengan perlakuan memperlihatkan 12 kelompok penampakan atas sikap perbuatan selama dia hidup di dunia. Maka masa menanti menunggunya itu adalah 40.000 tahun. Tapi manusia hidup yang 63 merasa sudah kalawasan dalam dunia, apalagi sampai 40.000 tahun. Dan sekarang 40.000 tahun itu apa? Masa menunggu menentukan takdir nasib, apakah masuk dalam surga atau cemplung dalam neraka. Ambil contoh, di sini adalah masa. Nih, padang masa. Ini adalah titian siratal mustaqim. Kemudian di sini adalah surga. Allah dengan keadilannya tidak mengurangi dan tidak melebihkan daripada apa yang dilakukan oleh hambanya. Tahu Anda? Di saat hidup kita itu melakukan perintah Allah dengan perhitungan, anggaplah dari sini ke sana 100, berarti Anda lakukan 10 tetap akan dimunculkan, artinya tetap Allah hargai. Lalu Anda meniti titian siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu titian surga neraka, tempat pembalasan. Nah, berjalanlah 1, 2, 3, 4, 10, bom, gugur. Berarti 90 yang akan dilewati. Menunggu sampai betul-betul dibersihkan atas dirinya, baru nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi yang namanya azab sisa Allah betapa sangat istilahnya dahsyat. Lalu apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itulah gunanya. Begitu Anda meniti tiap dan siratal mustaqim berjalan sampai di perhitungan 25 Anda mau jatuh, datanglah subhanallah. Lanjutkah, cukupkah? Lanjutkah, cukupkah? Jangan 4 orang mengorbankan yang 600 orang. Betul atau tidak? Ini kan Pak, yuk untuk yang berdiri yang tidak memperhatikan saya sampai subhanallah, ingat sampai situ ya. Kita lanjut. Ini ada orang mengubur mayat,
Begitu mayat mau dikuburkan, ada seorang laki-laki yang aneh. Begitu ada orang mengubur, dia bersembunyi di suatu semak belukar. Begitu orang pulang, habis mengubur, langsung digalinya lah si mayat yang dimasukkan ke dapur. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Inilah. Setelah digali, dicucuknyakanlah daripada tongkatnya masuk ke telinganya kanan, tembus di otaknya sampai ke telinga kiri. Lalu mayat itu dilempar. Meninggal lagi, hal yang sama, diangkat, dicucuk, sama, dilempar. Yang terakhir meninggallah sebulan bin bulan. Saat itu begitu dimasukkan ke dalam kubur oleh yang mencucuk, dicucuknya daripada tongkatnya lalu berhenti di tengah otaknya. Setelah selesai itu apa yang terjadi? Hal yang aneh. Kuitan mati amun dicium, apalagi sudah babubur, kadang lagi nang pipa apa namanya bu, pupur ketot. Nah, pupur apa bu? Wadah, ya wadah barangnya batul. Ini kadang lagi wadah kapur barus. Kapur barus dengan jenazah menak di WC menghilangkan bau. Paham? Semalam tidur di mana, semalam makan di mana. Boleh membaca salawat. Ya kalau batu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudahan babuhan lelakian nama mandaku tak duduk tak diri teraba. Allahumma salli. Paham? Lalu apa? Setelah diangkatnya daripada semet itu, ditutup tongkatnya, terhenti di tengah, langsung diragapnya, dicium, dikecup, dikeruk. Apa gerangan Bapak Ibu? Ini adalah gambaran hujannya orang yang apabila diberi ilmu, diberi hikmah, masuklah dalam telinganya, tersimpan di otaknya. Bukan yang tadi dicucuk keluar, itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pokoknya selamatkanlah diri masing-masing. Sudah bapak-bapak dah, berarti sudah tahu, berarti kadang gawi dosa tanggung sendiri. Kayak itu kalau pemain lainnya kada tahu disuruh belajar supaya tahu, supaya menggawi. Apalagi ini sudah tahu. Berjalan, maka jauh pala. Mau roboh lagi, datanglah alhamdulillah. Mau jalan, mau melangkah masuk surga, hendak kerabat terselamatkan kena datangnya dari bantuan Allahu Akbar. Cukup kamu, terserah ya. Sudah 5 menit, yuk 6 menit lagi, 6 menit. Nah sekarang kembali kepada peringatan kita tadi, yaitu Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Sekarang gini, apa gerangan dari peringatan Maulid ini yang pada intinya dari mencontoh akhlak? Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini saat duduk, saat berdiri, saat jalan. Jangan sampai lupa yang namanya mengucapkan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak, mungkin nih bapak-bapak ini kan sudah seniornya, tahu mungkin untuk adik-adik dari yang ulun ikuti baik di YouTube ataupun di dalam buku. Kalau bisa Bu,
Makanya bulah waktu Muhammad Mi'raj, Isra, perjalanan Mi'raj naik singgah di langit keberapa itu satu rasanya kan nggak salah. Melihat pemandangan bahwa katanya banyak kaum ibu wanita yang masuk di dalam neraka. Kenapa? Karena wanita itu semua gerak-geriknya itu kalau tidak benar akan mendatangkan yang namanya dosa. Salut Bang dengan anak-anak man. Ini kalau sudah pulang di rumah tetap seperti ini kan tampilannya. Jangan jilbabnya hanya di sekolah, di rumah terkipai kemana-mana. Yang terhambur adalah rambut yang berwarna coklat, warna kayak bilar tuh. Nah, main Tuhan, anak tua, orang maka hendak banu manum. Dia bisa rambut di kada putih, hilang selamanya hilang. Ini hakun memakai rambut kayak bulu kucing, paham? Tapi kada dapang lah bulah pinanya nih lah puja yati aman-aman ya. Munada tanggung sendiri. Ingat mati. Jangan merasa, ribab dilepas, rambut disemer, berjalan selawat di atas sini, roknya sini. Merasanya, kada ingatnya yang menemat dirimu itu apa? Ayo, hujatulah dari sini yang diperlihatkan wanita, dari situ juga disiram api neraka. Jangan merasa aman. Wanita yang memperlihatkan rambutnya dengan laki-laki bukan muhrimnya diperlihatkan, maka nanti api neraka kubut-kubut di atas kepalanya. Maaf Bulis, Bu Cahyati, Bapak ini kan punya istri sama Juki. Tapi Bapak ya itu alhamdulillah kada panglata salah pilih. Kada salah pilih ya Kopius. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Liput jilbab, sayu bawaan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa juga kampungnya? Orang kata mengambil panahku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham? Nah, sekarang bacalah sholawat. Sekurang-kurangnya ujiannya 10 kali dalam satu hari. Kenapa? Waktu saat Jibril datang kepada Muhammad, wahai Muhammad, ujar Jibril, inginkah engkau agar umatmu nanti pada saat menyeberang siratal mustaqim yang menurut riwayat 500 naik, 500 turun, 500 naik, 1500 tahun itu lamanya daripada perjalanan titian siratal mustaqim. Yang namanya Muhammad sayang, cinta kepada yang namanya umatnya. Wahai Jibril, lah kasih padahi apa dari yang kulakukan. Aku membela membantu daripada umatku, tapi umat kada sayang cinta kepada Allah. Ujar Jibril, wahai Muhammad, kalau kau ingin suruh mereka menyebutkan yaitu namamu sebanyak 10 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka hujannya kada lagi menyeberang seseorang dihambin, dibawa oleh malaikat Jibril sampai ke surga. Kata ngali-ngali kalau cuma membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sekarang ya sayang, bukan apa namanya aksesoris, semua jadi media. Ya. Adakah terpikir oleh kalian begitu selesai sholat subuh selesai apa ya? Beri selesai ya, kemudian doa selesai. Habis doa selesai apa? Ambillah yang namanya Al-Quran. Siapa yang tadi pagi
dengan kesadaran tanpa komando ustadznya. Begitu selesai sholat, mengambil Quran, duduk di buncuk, langsung membaca selembar atau 2 lembar. Angkat tangannya. Jangan berbohong dengan saya. Mana tadi angkat tangannya? Maju ke muka. Maju. Ayo. Maju ke muka. Ayo, nanti jam kata nanti dapat nanti. Maju. Nah sekarang habis mengaji apa? Bacalah amalan-amalan. Inilah gunanya. Kenapa harus pakai ini? Karena ilmu ada itu tidak boleh lebih, tidak boleh ya. Malah. Karena tadi 5 orang ya. Ya untuk 5 orang Bapak beri hadiah ini aja. 1 orang wakili ke depan. Ini ada hadiah. Yang hadiah ini menyelamatkan hidup dunia akhirat. Dan kalau diamalkan dan dilakukan akan menjadi ilmu yang bisa Anda banggakan. Silakan, mana tadi? Yuk, mana? Ya, silakan putrinya untuk maju mewakili. Yuk. Masyaallah. Nanti di kopi bisa dikasih ke mana? Bisa ke mana? Baik. Yang putra tadi angkat tangannya. Ya, yang putra lagi. Putra. Yo. Ya. Lana maju Lana. Selesai Pak putra. Ya. Yo. Yang putra bisa kopi. Bu, mohon maaf bukan promosi. Untuk SMA 2 kelas 10 sudah 12 itu Bapak kasih itu. Ya tetapi betapa Pak manfaatnya. Ada Rilo, murid saya ada, lupa Bapak. Sampai ke Banjarmasin jadi kaum dan jadi sebagainya. Semua berawal dari itu. Nah jadi kalau ditanya ini kan mustahil. Madrasah Aliyah sampai tidak bisa baca doa. Sampai tidak tahu amalan. Tidak tahu bacaan. Tidak bisa. Ini kelas 12 angkat tangannya kelas 12. Nah 12 nanti akan kuliah akan melakukan perjalanan yang namanya musafir. Tidak ada alasan tidak bisa melakukan sholat, itu ada di situ di dalamnya sholat jamak dan takdim, takhir dan kasar. Artinya dipendekkan dan dikasar. Ya. Sekarang adakah rasa menyesal dengan tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban tadi? Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka ke dada. Berarti tanggung sendiri. Baik, yang terakhir, ayo mohon supaya bisa sadar diri kembali kepada Allah. Jangan kasihan Pak Ismail pagi-pagi membanguni yang dibangun kada bergerak-bergerak. Pak Dayat, mohon maaf bila kita dalam keadaan sakit itu malah susah. Ini Quran sudah siap namanya kadah nak berabah guling. Tapi bila sehat kapanpun jam berapapun siap kita. Ku tadakan tanganku. Kau hafal Pak? Tapi Pak doa belum tentu. Paham? Yuk kita simpulkan. Jadi apa yang dibicarakan yang pertama adalah menghadiri majelis, yaitu langkah kaki dihitung 10 ke bawah. Yang kedua, ya malaikat akan mendoa. Yang ketiga, ya harga martabatnya terangkat karena Rasulullah. Berikutnya apa? Ya artinya sholat jangan sampai ditinggalkan. Pak kalau tambah lagi waktunya kada cukup, mungkin di lain kesempatan diundang lagi Bulisman yang kurang-kurangnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini.
dan saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.